Shalom kekasih Tuhan. Saya mengajak kembali kita terhubung dengan Tuhan di dalam pujian yang menyegarkan jiwa dan persekutuan dengan firman Tuhan yang menguatkan dan memberkati kehidupan kita. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkaulah yang termanis dalam hidup kami. Hanya Engkau Allah yang layak kami puji, yang layak kami muliakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih ya Tuhan buat jamahan-Mu dalam hidupku.
saatnya kami akan bersekutu dengan firman. Berbicara, kami siap mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara, apakah kita sudah mengenal Yesus? Bagi sebagian orang, pertanyaan seperti ini sangat mudah untuk dijawab. Apalagi sudah lama menjadi orang Kristen atau percaya pada Yesus Kristus. Satu ketika Yesus berkata kepada salah seorang muridnya demikian, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kamu tidak mengenal aku." Yohanes 14 ayat yang ke-9. Jelas di ayat ini bagaimana Yesus menaruh perhatian serius tentang hal mengenal. Apa arti mengenal Dia? Mengenal dalam konteks ini berbicara tentang relasi yang intim, erat, dan akrab dengan Yesus Kristus, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai pengakuan iman yang mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang yang mengenal Yesus adalah orang yang mengekspresikan pengenalannya dalam ketaatan melakukan perintah-perintahnya. Dan realisasi dari pengenalan akan Yesus Kristus adalah selalu membangun hubungan di dalam doa, ibadah, dan persekutuan dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bersekutu dengan firman Tuhan? Dengan cara membaca firman Tuhan, merenungkan, dan melakukannya dengan setia. Maka ini akan menjadi dasar atau fondasi hidup, bahkan kekuatan di dalam menghadapi realitas hidup yang penuh dengan tantangan dan ujian. Tetapi saya percaya kalau kita bertumbuh di dalam pengenalan yang kuat terhadap Yesus Kristus, kita terus membangun hubungan yang intim di dalam doa, ibadah, persekutuan dengan firman Tuhan, maka saya percaya kita tidak akan bisa digeserkan oleh badai sebesar apapun yang terjadi dalam hidup ini, oleh masalah seberat apapun yang menghimpit kehidupan kita. Karena orang yang mengenal Yesus adalah orang yang selalu disertai, dilindungi, dan diberikan jalan keluar oleh Yesus. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, yang direalisasikan di dalam persekutuan melalui doa, melalui ibadah, dan pembacaan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Mampukan kami Tuhan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Saya mengajak kembali kita terhubung dengan Tuhan. Nyatakan dengan iman, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa rencana-Mu indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu
arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami bisa menjalani kehidupan ini, semua karena kasih setiamu, semua karena pimpinanmu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami bisa tersesat, kami bisa salah arah, kami bisa lemah, tetapi kami bersyukur Engkau selalu hadir dalam hidup kami, sehingga kami mampu menghadapi kenyataan hidup ini. Sekalipun ada banyak hal yang kami tidak pahami tentang rencana-Mu, tetapi yang kami percayai adalah Engkau selalu ada untuk kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Saatnya kami akan bersekutu dengan kebenaran, berbicara, dan kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara, satu ketika saya bertanya kepada seseorang demikian, menurut Anda, kalau Tuhan memanggil Anda saat ini juga, kira-kira Anda kemana? Surga atau neraka? Dia tidak menjawab. Saya tidak tahu apakah memang dia tidak mau menjawab, bingung menjawab, atau tidak memiliki dasar untuk menjawab. Namun saya ingin berkata kepada kita bahwa kita memiliki jaminan hidup yang kekal di sorga. Kita membaca di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-22, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi jaminan kehidupan kekal kita adalah Yesus, bukan yang lain. Hanya Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita,
maka kita sudah memiliki jaminan itu. Suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan kata lain, hanya Yesus sebagai pemberi garansi atau jaminan kehidupan yang kekal di surga. Di akhir zaman ada banyak orang memanggil nama Tuhan. Mereka melakukan mujizat, menyembuhkan orang demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, "Enyalah kamu sekalian, aku tidak mengenal kalian. Hai para pembuat kejahatan." Mengapa Yesus berkata demikian? Karena mereka hanya memanggil Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka tidak melakukan perintah-perintah Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Jadi jaminan kekal kita adalah percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menurut apa yang menjadi perintah-perintahnya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya hanya Engkaulah jaminan satu-satunya kehidupan kekal di surga. Dan kami terus percaya kepada Tuhan. Kami menaruh harap sepenuh kepada Engkau ya Tuhan. Pimpin, tuntun hidup kami. Roh Kudus mampukan kami untuk kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk jaminan kehidupan yang kekal dan pasti Engkau berikan dalam kehidupan kami yang percaya kepada Engkau. Kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.